Yang satu lagi ya kandidat yang suka sampai sekarang tidak menyesal dan tidak menarik pernyataannya. Sampai sekarang ya tidak menarik pernyataannya dan kesimpulan kita dan itu semua di dalam video dia suka ya oke. Ya tergantung ya siapa yang memilih ya. Hasyim hanya akan memperburuk citra Prabowo kalau menyerang Ganjar dengan nada bokep. Pernyataan Hasyim, adik Prabowo justru bermuatan negatif dan serasa ingin memecah belah bangsa ini lagi. Hasyim yang beberapa fotonya ditemani oleh Noel terlihat ingin menjadikan Pilpres 2024 sebagai ajang pertarungan yang lebih sengit lagi. Padahal tujuan adanya pemilihan presiden adalah untuk membangun negara ini, memajukan negara ini, bukan untuk merampok sumber daya negara ini. Ya kan? Tapi mungkin bagi Hasyim dan Noel, Pilpres adalah ajang untuk meraih kekuasaan sumber daya yang melimpah. Bagi mereka, mungkin Pilpres ini adalah ajang untuk lebih membesarkan bisnis sebesar-besarnya. Ini tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh JK dan Anies. JK rupanya punya bisnis yang sudah menggurita. Agar tetap aman dan semakin besar, maka dengan terlibat politik, JK dan orang-orang seperti Hasyim termasuk juga Surya Paloh, Pilpres hanya untuk mempertahankan bisnis dan bisnis. Jadi jangan heran jika mereka yang akan benar-benar berkuasa, rakyat tidak akan terangkat derajatnya. Negara pun sulit maju dan hampir semua proyek-proyek besar di bawah kendalinya. Mereka yang kenyang sampai muntah-muntah mubazir, sementara rakyat jelata menganga kelaparan. Hal ini sungguh bisa membahayakan negara dan bahkan bisa membuat negara ini terpuruk dan semakin terbelakang. Contoh yang sudah terjadi baru-baru ini adalah Nasdem dan Johnny Plate tersangka korupsi 8 triliun uang negara yang dirampok, dan uang ini seharusnya dipakai untuk membangun BTS yang sangat dibutuhkan masyarakat demi kemajuan negara dan memperdayakan masyarakat di pelosok sehingga tidak ketinggalan dengan negara lain, tapi justru mereka melakukan penyelewengan. Bukankah ini sama saja dengan pengkhianat bangsa? Apalagi teknologi AI, Artificial Intelligence, sudah terus berkembang dan hampir semua bidang sudah online. KTP saja sudah seharusnya tidak butuh lagi fotokopi, karena sekarang ini sudah ada aplikasi identitas kependudukan digital di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau dulu Pak Prabowo masih bingung soal unicorn yang online gitu waktu zaman debat Pilpres 2019, maka sekarang sudah seharusnya berubah. Semua harus melek, mau tidak mau, suka atau tidak suka, gaptek atau tidak, semuanya harus bebas gaptek. Negara ini harus menjadi negara maju, tentu dengan cara membangunnya. Dan yang menghambat pembangunan harus segera dihentikan, yaitu korupsi yang telah dan akan meruntuhkan negara ini harus benar-benar dibersihkan. Ungkap semuanya siapa saja yang terlibat dan segera sahkan perampasan aset para koruptor. Berani enggak? Hasyim mengeluarkan pernyataan yang sepertinya ingin menjelek-jelekkan Ganjar, merupakan pernyataan yang tidak sehat. Maka jangan heran jika pendukung Ganjar balik menyerang, dan efeknya akan menyerang Prabowo lagi. Padahal Presiden Jokowi ingin Ganjar dan Prabowo itu bersama dan bersatu membangun negeri ini. Sebab kalau Anies yang dihandalkan, itu tidak mungkin. Anies cuma banyak omong, tidak bisa kerja. Indonesia bisa rusak parah jika Anies yang jadi presiden. Maka sangat disesalkan jika Prabowo manut-manut dengan para pembisiknya yang hanya menginginkan kekuasaan semata, bukan untuk memajukan bangsa ini. Pantas saja jika Prabowo berkata, cawapres, partai saya sudah besar. Ini merupakan kesombongan yang nyata. Padahal tidak sulit jika Prabowo berbesar hati mendampingi Ganjar. Bukankah ini keinginan Pak Jokowi yang baik, yang menginginkan agar bangsa ini tidak perlu berantem untuk berbuat yang terbaik? Tapi ya gitulah, yang merapat ke Prabowo adalah orang-orang yang memang hanya menginginkan kekuasaan semata. Lihatlah di sana ada Noel, orang yang mudah putar haluan demi bisa makan dan dapat jabatan kelak. Dan juga ada Abu Janda yang mau tak mau harus mendukung karena dia butuh fulus untuk kehidupannya. Tidak elok memang cara Hasyim mengangkat nama kakaknya Prabowo, meminjam kata-kata Pak Erick Thohir, gak ada akhlak. Seolah-olah Prabowo sudah sangat sempurna buat jadi pemimpin negeri ini. Bahkan mengklaim bahwa 99% program Pak Jokowi itu program Prabowo. Terlalu mengada-ada. Ini merupakan ciri yang sudah tidak sehat. Maka saya ragu jika Pilpres 2024 mendatang ini akan adem-adem saja. Atau mungkin mereka memang ingin adanya pertikaian yang sengit
dan itu merupakan hiburan buat mereka. Jika ini benar, ini merupakan sebuah gangguan kejiwaan yang perlu terapi khusus. Apa yang dilakukan Hasyim dan orang-orang yang seirama dengannya barangkali didasari atas sebuah kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Bisa jadi Hasyim melakukan itu karena sepertinya ada kekhawatiran dalam dirinya kalau kakaknya Prabowo itu kalah lagi di Pilpres. Sehingga dengan kekalahan itu, maka dirinya sulit untuk ikut menjadi orang yang berkuasa atas sumber daya di negeri ini, dan juga bisa dengan leluasa melakukan banyak hal sesuai dengan keinginannya. Entah apa yang diinginkan lagi orang yang sudah kaya raya tapi merasa belum cukup juga, selalu kurang dengan apa yang sudah ada, maka mereka terus memaksakan diri. Atau memang cara dan pandangan berpolitik mereka sudah seperti itu, mencari kekurangan lawan lalu menjadikannya bahan untuk menyerang, berharap dengan serangan itu ia akan menang dan akhirnya menguasai sumber daya alam negeri ini. Ngeri kan? Oh iya, omong-omong bicara soal bokep, dulu ada berita yang sangat menghebohkan di tahun 2018 lalu kalau tidak salah, yaitu Aryo Joyo, yang kabarnya adalah anak dari Hasyim, yang diberitakan kurang sedap, yaitu terlibat aksi mesum dan gambarnya beredar di mana-mana. Ini pasti memalukan, kecuali kalau sudah tidak punya malu, ya lain lagi ceritanya. Jadi, saya berharap berhentilah menjadi sok suci. Kalau memang mau berkontribusi membangun negeri ini, bukankah sebaiknya berjalan bersama-sama, sehingga capres gagal dari PKS dan Nasdem yang akan merusak bangsa ini akan tenggelam dengan sendirinya, kan? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shio.com, ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?